Hai guys, gue Febian dari channel Kepoin Tekno dan subscribe ya kalau kalian suka sama gadget dan teknologi. Ini adalah Acer Swift 3 R3 guys, laptop compact Acer yang ringan banget ya karena beratnya ini 1,2 kg aja. Nah, sekilas mungkin banyak yang ngira ya kalau laptop ini sama kayak laptop biasanya, tetapi sebenarnya ada beberapa hal di laptop ini yang beda guys dari laptop pada umumnya. Jadi setelah gua pakai dan juga explore laptop ini ya selama 2 minggu terakhir, ini gua nemuin beberapa fitur menarik di laptop ini guys. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi desainnya, ini laptop yang premium ya. Jadi bodinya ini metal, kemudian lid dan sasisnya kuat. Nah, bahan metalnya ini dia pakai magnesium aluminium alloy guys, yang bikin laptop ini jadi ringan ya dan juga portable. Kemudian untuk warnanya sendiri dia pure silver ya, mulai dari body, trackpad sampai keyboardnya dengan nama Swift ini tertulis rapi ya di engselnya guys. Dan untuk layarnya sendiri dia bisa dibuka sampai lurus 180 derajat. Jadi dia bisa dibuka sampai nempel meja kayak gini ya. Dan kemudian kalau kita lihat di belakang ini ada dua lubang speaker ya di sini, dan juga ada lubang ventilasi, berikut juga ada rubbernya guys. Dan untuk panas sih mayoritas dibuang ya lewat lubang-lubang di sela-sela engsel ini. Nah, kemudian untuk layarnya ini yang beda ya dari laptop kebanyakan, sekaligus jadi alasan kenapa laptop ini tuh pas banget ya menurut gua dipakai buat kerja. Yang pertama, rasio layarnya ini 3:2, jadinya dia lebih kotak ya dan lebih tinggi dibandingkan dengan laptop yang layarnya mayoritas pakai layar wide 16:9. Jadi misalkan kalian programmer, ini bakal lebih banyak baris kode ya yang ditampilin di sini, atau kalau browsing juga nggak perlu scroll sering-sering. Dan begitu juga kalau kalian ngetik dokumen, ini bakal lebih banyak teks atau paragraf yang ditampilin di sini. Dan emang kalau buat nonton film ya, ini bakal ada bar yang tersisa di atas dan di bawah. Tetapi kalau buat kerja, rasio 3:2 ini berasa sempurna banget guys. Jadi bahkan dengan ukuran 13,5 inch ini pun ya, layarnya jadi berasa luas dan nyaman buat baca. Nah, layarnya ini merupakan IPS display dengan resolusi 2K yang secara tampilan udah tajam banget ya, dan tentu aja jauh lebih detail dari laptop yang layarnya masih Full HD. Dan sepanjang gua pakai guys, ini nggak ada flicker ya di layar ini, mau di brightness yang tinggi ataupun rendah, dan dipakainya dalam waktu lama jadinya juga nyaman guys. Dan kalau untuk performa sendiri, laptop ini punya sertifikasi Intel Evo, artinya dia udah memenuhi beberapa syarat ya dari Intel, kayak misalkan performanya lebih ya dengan Intel Core generasi 11 dan GPU Intel Iris Xe. Terus kemudian dia juga punya koneksi yang lebih cepat dengan Wi-Fi 6, termasuk juga punya baterai yang lebih awet. Jadi karena udah ada logo Intel Evo, berarti semua fitur-fitur tadi udah dimiliki ya oleh laptop ini. Nah, laptop yang gue review ini yang varian Intel Core i5 1135G7. Ini Intel Core generasi 11 ya dengan fabrikasi 10 nanometer super thin, dilengkapi dengan GPU Intel Iris Xe dan punya memori 8GB LPDDR4X. Nah, meskipun GPU-nya ini integrated ya, tetapi Intel Iris Xe ini ternyata powerful guys, karena gua pakai ya buat edit video, ini udah lancar, dan selama nggak banyak angle multicam, proses editing bisa berjalan lancar di laptop ini. Buka tab banyak juga nggak jadi masalah ya. Kemudian untuk browsing sangat smooth, multitasking dan pindah antar aplikasi juga mulus guys. Dan layar yang lebih tinggi ini bikin pandangan mata kita lebih lega ya saat bekerja. Dan kemudian untuk fan-nya sendiri dia nggak terlalu berisik, dan so far dipakai buat kerja berat ini masih oke ya, karena panasnya terdistribusi dengan merata ya di sasisnya, dan juga dibuang lewat lubang ventilasinya ini. Dan keyboardnya ini enak ya buat ngetik guys, karena key travelnya cukup panjang dan feedbacknya juga clicky. Kemudian permukaannya ini dia pakai finishing matte beserta juga untuk palm rest-nya. Jadi meskipun tangan gue sering berkeringat ya kalau ngetik lama, experience ngetiknya di laptop ini masih tetap enak dan juga nggak licin guys. Dan kalau buat meeting kayak misalkan Zoom atau juga Google Meet, nah laptop ini punya webcam beresolusi HD yang kualitas videonya udah mumpuni ya, dan udah ada 2 built-in microphone juga. Nah, untuk login laptop ini udah dilengkapi dengan fingerprint sensor ya, jadi kalian tinggal tap aja dan dia bakal langsung kedetek. Dan kalau kita ngomongin portnya, di sebelah kiri ini ada port untuk charger ya, karena charger bawaannya dia pakai port kecil kayak gini guys. Terus ada juga port HDMI, ada port USB 3.2 Type A ya, dan ada port Thunderbolt 4. Nah, Thunderbolt 4 ini menarik guys karena dia port multifungsi ya. Untuk transfer data aja kecepatannya bisa bandwidth 2 arah sampai 40 gigabit per second. Ini 8 kali ya lebih cepat dibandingkan dengan USB 3.2 generasi 1. Kemudian dia juga bisa dipakai buat charging lewat USB Type C,
bisa connect ke monitor eksternal juga, bahkan satu port ini bisa connect ke dua monitor sekaligus ya, sampai di resolusi 4K 60Hz. Atau kalau kalian ada perangkat yang support Thunderbolt, itu bisa juga langsung masuk ke port ini guys. Nah terus di sebelah kanan guys, ini ada lampu indikator ya, kemudian ada port USB 3.2 Type A lagi, dan ada satu port audio jack 3,5 mm. Nah kalau untuk audionya ini udah di TS Audio ya, dengan dua built-in stereo speaker, dan gimana kualitas audionya langsung aja deh kalian dengerin sendiri guys. Nah jadi bassnya masih cukup kerasa ya di sini, dan audionya dia keluar dari dua lubang speaker yang ada di bawah ini guys. Oke, jadi kayak gitu guys ya untuk sampel audio dari Acer Swift 3 R3 ini. Dan kalau untuk baterainya ini udah awet, karena untuk aktivitas harian gua kayak misalkan browsing, kemudian ngetik dan juga nonton video, itu bisa bertahan sekitar 10-12 jam. Tetapi semuanya juga tergantung ya dari penggunaan, kayak misalkan aplikasi apa yang dibuka, kemudian berapa brightness layarnya, dan juga yang lainnya guys. Karena ya baterai itu faktornya banyak banget, dan overall sih ini udah awet banget ya menurut gua, dan udah bisa dipakai seharian, apalagi juga udah tersertifikasi Intel Evo tadi. Dan kalau untuk platformnya, laptop ini udah include sama Windows 10 Home Single Language ya, plus udah dapat juga Office Home and Student 2019, yang waktu gua cek ya, nilai Office-nya ini 1,799 juta rupiah. Jadi laptop ini udah siap diajak kerja karena OS dan softwarenya udah disertakan di sini guys. Dan kalau untuk harganya, Acer Swift 3 R3 ini start di 13,999 jutaan rupiah ya. Kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini untuk harga lebih lengkapnya dan juga varian-variannya guys. Dan kalau gue simpulin ya, ini laptop yang compact dan juga ringan, kemudian dia punya desain premium ya, full metal, rasio layarnya ini juga enak banget dipakai buat kerja dengan tampilan yang juga tajam guys. Dan untuk baterainya dia awet serta punya port Thunderbolt 4 yang jadi sebuah kelebihan besar ya di laptop ini. Dan itu dulu yang bisa gue bagiin ya hari ini guys. Kalau kalian punya pertanyaan seputar laptop ini, sampaikan aja di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.